Ini saya akan mencoba mengkonfigurasi seperti yang tertugas itu, membuat pertama itu konfigurasi dasar jaringan kampus itu buat hostname. Hostname ini bisa kita buat gampang. Pertama kita masuk terlebih dahulu, kita bisa masukkan pesan. Kita masuk ke konfigurasi global, kita masukkan password yang kedua atau remote password. Ini kita akan memasukkan konfigurasi dasar yang pertama itu hostname. Cara itu pertama kita masukkan saja enable. Di sini kita sudah masuk, dikarenakan untuk kita sudah masuk ke enable, kita langsung masuk saja ke konfigurasi terminal, atau bisa kita isi dan config t. Nah, kemudian gampang saja kita hanya menekan hostname apa yang kita gunakan. Seperti sini kita akan mencoba hostname rtrpssn. Di sini sudah jalan dikarenakan hostname sudah berubah menjadi rtrpssn config. Fungsi ini untuk memudahkan administrasi. Misalnya ada banyak router atau switch di kampus, tiap perangkat diberi nama sesuai lokasi atau fungsi. Seperti ini rtrpssn router PSSN sendiri. Kemudian kita akan mendisable DNS lookup. Secara default ini Cisco iOS ini mencoba mencari host ke DNS. Jika ada salah ketik perintah, ini dapat memperlambat konfigurasi. Kita tinggal tekan itu no IP domain. Oke, ini kita telah disable DNS lookup. Kemudian kita ingin memasukkan user exec dan privilege exec. Seperti di sini saya sudah memasukkan dari password sendiri. Namun karena kita akan mencoba, saya akan mencoba memberitahu apa saja konfigurasi yang perlu. Pertama itu seperti biasa kita masuk ke enable dan config. Karena kan kita sudah masuk, kita langsung saja masuk ke line console 0. Kemudian tekan login. Kemudian kita masuk ke privilege X mode install. Kemudian kita buat enable script poltech sesan. Nah, fungsi ini keamanan agar hanya orang tertentu yang masuk ke dalam konfigurasi. Kemudian kita enkripsi password agar password tidak terlihat jelas ketika running atau config ditampilkan. Kita bisa masukkan perintah itu service password encryption. Oke. Kemudian kita masuk ke banner MOTD atau message of the day untuk menampilkan peringatan hak akses login saat ke perangkat. Di sini saya sudah masukkan sehingga tidak akan saya masukkan. Namun saya akan menjelaskan apa yang perlu dibuat. Itu kita tinggal buat seperti hashtag banner MOTD, kemudian hashtag kembali, kemudian warning author access only. Itu sebenarnya ini bisa kita buat apa saja tergantung dari keinginan kita sendiri. Kemudian kita deskripsi interface, memberikan label pada port interface agar admin tahu fungsinya. Ini kita bisa buat interface gigabit 0/0. Deskripsi koneksi ke core switch PSSN. Kemudian setelah kita lakukan semua, jangan lupa untuk menyimpan konfigurasi. Kita bisa membuat copy running config startup config. Ini digunakan agar yang kita config itu tidak hilang walaupun Cisco ataupun perangkatnya ini kita matikan. Untuk memvalidasi bahwa kita tadi telah menyelesaikan dari pembuatan hostname dan password, kita bisa mengetikkan perintah di sini itu show running config. Nah, di sini kita bisa lihat ini service forwardnya apa, hostname yang digunakan apa, ini script dan IP DHCP
include access address yang digunakan. Ini membuktikan bahwa kita telah berhasil mengkonfigurasi dari yang kita buat tadi. Di sini kita akan mengonfigurasi dari VLAN. Kita bisa lihat di sini untuk konfigurasi VLAN itu VLAN 10, nama Taruna, 20 dosen, 30 staff dan seterusnya. Sini gampang saja, langsung saja kita eksekusi konfigurasi. Pertama itu kita masuk ke mode enable terlebih seperti biasa, kemudian masuk konfigurasi terminal. Karena saya sudah masuk konfigurasi terminal, kita langsung saja masuk ke VLAN. Sini VLAN 10 Taruna, kemudian kita exit dan VLAN 20 dosen, exit, kemudian VLAN 30 name staff, kemudian exit VLAN 40, kita bebas berapa itu sudah buat saja namanya itu sistem, kemudian exit, kemudian VLAN 99, kemudian kita exit. Setelah dari sini kita tuh akan melakukan pembuatan, yaitu penempatan port akses dan terang. Di sini pemisalan di SW dan RK1 untuk VLAN 10 dan 20 kita interface V02 switch port mode access, switch port access VLAN 10 spanning tree port fast dan seterusnya di SW RK1. Kemudian buat port terang di DS config if dan membuat switch port mode terang, kemudian switch terang encode sender, kemudian exit, kemudian itu ether channel. Setelah itu antara DSRK atau CSPLN menggunakan LACP, menggunakan interface ring 1112, kemudian channel group 1 mode aktif, kemudian exit, kemudian di DSRK interface for channel 1 switch port mode terang. Dan STP kita bisa dibuat di CSPLN config spanning tree VLAN 1 sampai 99. Kemudian port security-nya, contohnya tadi itu pada akses port itu kita bisa di SWRK1 kita interface V02, kemudian switch port mode akses VLAN 10 port security, kemudian VLAN restrict, kemudian untuk di HCP V4 di router RTR SWG atau RTR RGN. Yang tergampang kita tinggal IP di HP full VLAN 10, kita buat networknya, kemudian default router, exit, dan begitu seterusnya hingga VLAN 99. Kemudian untuk verifikasi, untuk mengecek VLAN kita itu dapat membuat, kita exit terlebih dahulu. Kita bisa show VLAN brief. Nah, di sini kita bisa lihat itu sudah aktif semua dari default
portnya, default VLAN nya juga sudah aktif, token, ring, TR default, FDN default. Kemudian untuk mencek dari terang, kita bisa membuat show interface terang. Nah, sini sudah mau diaktif semua, statusnya sudah trunking. Ini menandakan bahwa ini sudah layak digunakan. Kemudian kita cara mencek Ether channel, tinggal saja kita masukkan itu show Ether channel summary. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat itu semua juga sudah aktif di beberapa Ether channel. Kemudian kita bisa cek port security. Kita bisa buat sini show port security interface P0/2. Kita bisa buat ini, atau kita awalnya akan mencek dari DHCP terlebih dahulu. So IP DHCP lining. Nah, di sini sudah aktif juga. Kemudian terakhir kita show IP DHCP pool. Sepertinya itu sudah merangkum dari DHCP binding, sehingga untuk router itu tidak keluar. Atau kita bisa mencoba di router yang lain. Kita coba di RTR PSSN, hal-hal yang kita tidak bisa tadi. Kita coba masuk ke RTR PSSN, kita ke CLI, kita masukkan password dulu, enable biasa, Poltek SSN. Kemudian kita coba hal-hal yang tidak bisa tadi, apakah itu dikarenakan hanya bisa di router. Oke, kita show IP DHCP pool. Nah, benar di sini bahwa tadi itu konfigurasinya itu bisanya itu di router, tidak bisa di core. Dan kita coba satu lagi tadi untuk show port security interface final. Kita coba di sini, kita mau terlebih dahulu. Oke, sini keluar semua yang secara lengkap, kita paste. Sepertinya untuk ini mungkin tidak ada dalam konfigurasinya. Ini sudah merangkum dari pembuatan pada tugas yang ketiga dan sudah dikonfigurasi dengan baik.